susah. Kemudian diagnosis yang datang pada waktu yang tidak tepat. Mungkin mau menikah, ya kan? Terus sama-sama, ayo kita general check up, ya kan? Cek kesehatan bareng perlu ya, Dek ya. Kalau nanti kalian menikah itu nggak cukup yang ditanyakan itu rumah pribadi, kantong pribadinya, ya kan, berapa tuh duitmu Mas, berapa tabunganmu Mas, punya rumah nggak, punya mobil nggak cukup yang ditanya seperti itu, ya. Tapi kalian juga harus tanya apa penyakit pribadinya, ya kan. Jadi apakah dia punya diabetes mellitus, apakah dia riwayat keluarganya punya gangguan jiwa, apakah dia punya penyakit jantung dan sebagainya, itu perlu deh. Kenapa? Karena itu nanti kan akan berhubungan dengan generasi berikutnya. Pada saat kalian menikah pasti punya generasi berikutnya kan. Dan ini akan bisa turun ke generasi berikutnya. Jadi perlu juga ditanyakan. Nah, pada saat misalnya, ayo deh kita general check up bareng, periksa kesehatan bareng, ternyata ditemukan perempuan ini menderita kanker serviks. Nah, luar biasa kan? Dia khawatirnya setengah mati, saya nggak bisa punya anak, apakah calon saya mau menerima saya, apakah calon saya akan tetap menikahi saya. Itu hal yang berat sekali ya untuk disampaikan. Sampai sini sudah jelas dulu kira-kira penjelasan Ibu. Angelia ngangguk-ngangguk, Alda menerawang ke atas. Ayo Jelas, yang Bu. lain jelas ya. Yang lain dihidupin videonya, saya mau lihat wajahnya ini. Aldona, Enda, Ratno, ini kemana? Ayo Izin dihidupin nggak sayang. mengaktifkan video, soalnya di sini padam. Oh padam nak, ya Allah. Ya udah, kalau gitu. Lagi mati Maaf lampu ya, toh? Bu. Iya, dari Iya. tadi pagi masih belum hidup sampai sekarang. Terus sinyalmu tapi bisa, bagus. Iya, ini Bisa ya saya. putus-putus, Bu. Ya Tapi udah, nggak apa-apa kalau gitu. dimaksimalkan ikut. Oke, ya Maaf, wes, terima Bu. kasih. Ya. Oke, saya tuh Ya. pengen lihat wajah-wajah cerah kalian ini. Oke, kita lihat sekarang video ini. Coba kalian amatin video yang saya tampilkan ini dan kemudian kita diskusi. Ya, menurut kalian apakah ini sudah efektif? Gimana langkah-langkahnya penyampaian berita buruk ini? Apakah apa saja yang harus dilakukan, langkah-langkahnya dan sebagainya. Mungkin kalian sambil nyatet ya, bawa pulpen, kalian amati apa yang dilakukan dan menurut kalian apakah ini sudah baik atau belum ya. Oke. Bu, mohon maaf untuk suaranya, apakah memang tidak terdengar, Bu?
Bu Ayu, Iya, Bu, apakah iya. suaranya tidak terdengar, Bu? Masa ini terdengar sekali? Siapa yang tidak terdengar lagi? Saya Bu tidak Saya nggak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Bu. Saya pun nggak terdengar, Bu. Tidak terdengar, Oh, Bu. tidak terdengar ya? Nggak pakai ini ya? Apa? Headset? Sudah, Bu. Sudah pakai, ya? Bu, tapi Coba. nggak terdengar. Oh, kalau gitu Ibu keluarkan ini, coba video aslinya ya. Ini terdengar tidak? Ini terdengar sayang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, tidak juga ya. Di tempat saya gede sekali suaranya, ini video asli sudah. Oke, berarti nggak bisa ya, Dek ya. Kita pakai ini ya. Berarti memang tidak bisa kayaknya. Ini masih tidak terdengar? Masih tidak terdengar, sayang? Tidak terdengar, Tidak, Bu. Bu. Sudah, kalau gitu. Mungkin di pengaturan laptopnya, Bu. Pengaturan laptopnya yang di mana? Bu Ayu ngapunten, ini Bu Ayu pakai headset tuh, Bu. Pakai apa? Pakai apa? Bu Ayu pakai headset. Iya, pakai headset. Oh, jadi dicabut dulu headset ya? Coba saya cabut ya. Iya, jadi ya speakernya sama mic-nya jadi satu di laptop. Oke, coba saya cabut dulu. Iya. Ini terdengar? Sudah terdengar, Bu. Ada suaranya, Bu. Oke, jadi masalahnya headset. Terima kasih, Alda. Oke, panggilkan aja ya. Silakan. Saya Dokter Arina. Silakan ya. Oke, ini yang sakit Ibu. Namanya siapa? Rizky. Bapak maaf. Baik Ibu Rizky dan Pak Adi, ketemu dengan saya Dokter Arina, dokter yang hari ini membahas tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya, Ibu udah beberapa kali ya datang ke rumah sakit, apa saja yang sudah diperiksa? Darah juga sudah ya, sempat di ronsen sudah, ya, iya. Ya. Sekarang sudah tahu belum kira-kira penyakitnya apa?
masih belum jelas. Keluhannya waktu datang dulu pertama kali apa? Ada bengkak ya di payudara sebelah kanan. Sekarang makin besar atau ada bertambah nyeri mungkin? Ya. Oke, jadi di status ini sudah ada data ibu ya, kita sudah lakukan pemeriksaan beberapa. Dari pemeriksaan itu sudah mengarah ke satu jenis penyakit yang memang insya Allah bisa kita atasi di rumah sakit ini ya. Bapak Ali sebagai suami mungkin memang harus tahu ya kondisi istrinya seperti apa. Nah, dari hasil pemeriksaan benjolan itu kan sudah kita ronsen ya, dan kemarin sempat diambil jaringannya sedikit ya. Nah, dan itu sudah kita kirimkan ke laboratorium. Nah, dari hasil itu memang akan kita bisa lihat gambaran apa sakit ibu. Nah, sepengetahuan ibu, biasanya yang tumbuh di payudara itu seperti apa? Yang sepengetahuan ibu aja, tidak dapat cerita dari orang, ya seperti apa? Kanker, ibu tahu pengertian kanker apa? Efek dari itu ibu tahu, yang sampai di mana ibu kira-kira paham efek dari kalau misalnya ada kanker. Ibu kan dapat cerita dari teman ya, kadang baca di majalah misalnya ya. Apa yang ibu baca? Pengetahuannya, tindakan yang dilakukannya, yang ibu tahu apa? Jadi ronsen di sinar. Terus apa lagi yang ibu paham? Itu aja ya. Oke, Bapak mungkin ada tambahan, pernah baca-baca juga? Nyeri aja. Oke. Saya paham, ya saya sangat mengerti. Bapak dan Ibu sangat khawatir. Melihat dari usia kan masih muda ini ya. Sudah punya anak belum? Belum ya. Jadi usia masih muda, terus ketemu ada masalah ya. Kalau misalnya kita sudah berumah tangga kan pengen punya anak, nanti saya mau menyusui bagaimana, terus baca-baca lagi kan, akhirnya khawatir ya. Bisa tidur nggak semalam? Udah mulai susah tidur ya. Jadi maksud saya bertemu dengan Bapak dan Ibu hari ini memang untuk menerangkan hal tersebut. Dan ini memang harus kami sampaikan supaya untuk kedepannya pengobatan penyakit ini bisa lebih baik dan Ibu menjalani dengan lebih tenang. Ya, saya paham banget. Saya paham sekali bahwa ada rasa khawatir, ada rasa cemas ya, menunggu apa itu hasil dari pemeriksaan. Nah, dari data kami yang ada, memang ya, yang Ibu alami itu memang mengarah kepada suatu bengkak, itu mengarah pada suatu tumor yang dari hasil pemeriksaannya memang terlihat ada sel-selnya yang bersifat agak cepat pertumbuhannya, kalau istilah kita medisnya bersifat progresi ganas selnya ada di tengah-tengah. Jadi intinya sebenarnya dengan menemukan jenis selnya apa adalah langkah berikutnya berdasarkan hal tersebut. Tapi kami tidak mau langsung melakukannya tanpa memberikan pengertian dulu sama Bapak dan Ibu. Ya. Jadi apa yang Ibu khawatirkan itu ternyata hari ini Allah mentakdirkan memang itu yang Ibu terima. Memang itulah sakit yang Ibu dapatkan sekarang. Nah, gimana perasaannya sekarang? Paham, saya pun kalau mengalami hal yang sama mungkin saya kaget. Nah, itu yang akan saya terangkan lagi. Memang betul hasil pemeriksaan kita mengarah ke keganasan, yang bahasa ibu tadi kanker. Ya. Tapi alhamdulillahnya ada, rasa bersyukurnya ada. Ibu masih segar, masih bisa beraktivitas, keadaan umum ibu masih baik. Dalam ilmu kita di kedokteran, ilmu medis, kalau kondisi pasiennya lebih baik, ketika dilakukan tindakan, maka peluang keberhasilannya lebih baik. Dokter tidak bisa menjadikan hasil, bilang Bu, Ibu tidak akan dapat lagi nih, aman nih, nggak bisa. Tetap hasilnya adalah karena kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi dokter menjanjikan proses. Nah, ini salah satu prosesnya. Proses hari ini saya menerangkan pada Ibu, memang benar, yang Ibu khawatirkan itu ternyata memang itulah yang Ibu dapatkan, tetapi masih ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Termasuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, gimana nanti kalau punya anak, seperti itu kan ya, semuanya ada peluangnya Pak. Tapi yang jelas, yang sakit sekarang kita bereskan dulu, ya kan? Nah, dari hasil pemeriksaan ini,
jenis tumor yang ibu terima itu masih bisa hilang, masih bisa kita bantu dengan penggunaan obat. Pernah dengar obat kemoterapi ibu? Sitostatika? Iya. Apa yang ibu tahu dengan itu? Ya, tapi bagaimananya belum tahu. Oke. Nanti ada prosesnya, ibu akan dikemo, dimasukkan obatnya melalui infus, ada sampai 6 kali. 1 kali per 3 minggu kita berikan obatnya, tapi kita pastikan dulu kondisi ibu baik. Ya, memang mungkin ada risiko dari obat itu, sedikit efek sampingnya ya, kadang mual, ya, muntah, ya kan, rambut rontok dan sebagainya. Tapi itu nanti kami bantu mengurangi, meminimalisir risiko efek samping. Ya, intinya bagaimana ibu nyaman menjalani pengobatan. Ibunya dulu yang harus kuat, ya. Karena efeknya kalau ibu terlalu takut, cemas, kemudian sedih dengan kejadian ini, dengan kondisi ini, bisa menurunkan kemampuan tubuh ibu untuk menghadapi penyakit. Daya tahan tubuhnya menurun kalau stres, Bu. Nah, jadi gimana proses itu kita jalani satu persatu. Dukungan Bapak sangat dibutuhkan. Nah, gimana sekarang setelah saya terangkan? Jadi kita jalani nanti 6 kali. Setelah itu nanti kita follow up lagi, kita cek lagi. Bila mudah-mudahan habis. Tapi kalau ternyata responnya kurang bagus, memang harus ada lagi langkah-langkah. Biasanya memang tumornya diangkat dulu, baru kita kemo. Ya, karena kalau termasuk tergantung ukurannya, ya kan? Nah, tergantung jenisnya juga, bisa jadi ada risikonya nanti dokter bedahnya memutuskan semuanya diangkat satu sisi sampai ke jaringan di ketiak. Nah, mungkin ibu ada rasa kurang nyamannya sedikit ya, tapi pengalaman kami pasien-pasien yang lain yang sudah sakit seperti ini dan menjalani operasi, ternyata beberapa saat memang gelisah, tak nyaman, tapi setelah itu seperti biasa. Sampai yang satu lagi kena, ya, kedua-duanya bisa bergantian kenanya kalau itu tidak diselesaikan sampai menular, menyebar ke kelenjar yang satu lagi atau malah ke bagian tubuh yang lain. Nah, kondisi ibu lagi bagus, nah ini adalah saat yang tepat. Gimana Pak Adi setuju sebagai suami ya? Beliau kuat ya. Dukungan keluarga sangat penting. Ya, jadi saya dapat simpulkan ya di sini bahwa kondisi penyakit ibu memang kondisi yang tidak sederhana. Penyakit ini tapi alhamdulillah masih ada peluang untuk diatasi. Bisa dengan cara operasi dulu, membersihkan tumornya, kemudian kita lakukan penyinaran atau mungkin kemoterapi. Biasanya bisa selesaikan dulu kemo, kalau masih ada sisa kita sinar beberapa kali, dan semuanya ada di rumah sakit. Obat bisa kita lakukan dengan asuransi ibunya. Nah, sekarang ibu menguatkan semangat ibu untuk melalui tahap demi tahap. Saya sangat menyarankan kalau ada pertanyaan ibu bertanya pada kami, sehingga bisa mendapatkan jawaban yang tepat, sehingga tidak mengalami rasa yang tidak nyaman dan sebagainya yang bisa mempengaruhi perjalanan penyakit, mempengaruhi proses pengobatan. Ya Pak ya, Pak nanyanya ke kita ya, Ibu juga nanyanya kita. Apa saja yang Mbak Ibu merasa tidak nyaman, silahkan disampaikan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita atur jadwalnya, Ibu diperiksa dulu kondisi laboratoriumnya, diulang lagi terutama untuk hemoglobinnya ya. Nanti kita kirim untuk rawatan ya, suster ya. Rawatnya sudah bisa kita buat. Kalau Bapak Ibu mau dirawat langsung, kita buatkan surat rawatannya sekarang, bisa cari ruangannya, nanti kita siapkan rencana operasi tumornya, nanti dicek lagi ke labor nanti jenisnya, lalu kita siapkan kemoterapi. Yang penting Ibu siap kan? Sedih normal, kalau kita mendapat berita yang tidak nyaman, kita sedih, tapi tidak boleh lama-lama, karena hidup kita harus berlanjut terus kan. Mudah-mudahan dengan doa Bapak nanti, doa Ibu, Allah mempermudah proses pengobatan sehingga bisa pulih kembali. Usia masih muda, kondisi masih baik, insya Allah prognosis atau langkah berikutnya insya Allah lebih bagus. Sudah paham Ibu? Ada yang tanyakan lagi? Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti administrasinya kita urus ya. Mudah-mudahan Allah mempermudah ya. Terima kasih Pak Ali. Ya.
Baiklah, sudah diamatin videonya? Sudah ya, diamatin. Oke, jadi tugas kita hari ini, sekalian saya mau menyampaikan, kalian nggak perlu bikin resume apa-apa ya. Jadi ini pengganti, saya pengen kalian ngamatin aja. Nanti di PowerPoint saya kan ada tugas, tapi saya tulis masih resume. Tapi sekarang saya pengennya tugasnya kalian mengamati video-video yang Ibu tampilkan. Ya, kemudian kalian tulis menurut pengamatan kalian bagaimana. Apakah langkah-langkahnya sudah bagus, mungkin ada yang kurang, ya kan, dan sebagainya. Jadi menurut kalian sendiri. Oke, nanti setelah kuliah silakan di-upload ke Google Classroom. Mau ditulis tangan boleh, mau diketik boleh. Saya nyantai orangnya, ya. Oke. Nah, kemudian untuk video ini saya pengen dengar pendapat deh, salah satu atau salah dua dari kalian. Penyampaian video tentang berita buruk ini, mungkin kalau menurut saya mau pilih anak kelas 3A, ya. Siapa nih ya? Coba Sheila, mana Sheila? Sheila Aristania. Ada? Ya, saya, Bu. Oh, mana videonya sayang? Bentar. Dihidupkan, Ya. Nak. Nah, nggak pakai kan nggak kelihatan. Oh, sekarang kelihatan. Oke. Ya. Gimana Sila? Tadi pengamatan video tadi menurut Sila langkah-langkahnya gimana? Kalau menurut saya sih langkah-langkahnya sudah bagus, sudah terstruktur gitu ya, Bu. Soalnya itu di situ dijelaskan kalau misalkan si dokternya itu kan bilang kalau misalnya memang kalau seseorang mempunyai penyakit itu kan mempunyai rasa cemas, khawatir, terus sedih kan itu pasti, tapi dimotivasi oleh dokter sendiri untuk tidak berpikiran negatif supaya tidak memperlambat proses penyembuhan seperti itu. Kalau step-stepnya gimana sih lah? Kalau menurut kamu apa yang dilakukan dokter tadi langkah-langkahnya waktu dia menyampaikan? Step-stepnya Langkah-langkah dia kelihatan ya, ada langkah-langkah dia menyampaikan. Kira-kira menurut Sila apa yang dokter itu lakukan? Gak apa-apa, kan pendapat nggak ada yang salah kok. Ini kan makanya ini hasil kita diskusi bareng, kan pengamatan setiap orang berbeda. kalau saya sih melihat step-stepnya tadi itu kurang paham gitu, Bu. Cuman yang dikatakan dokter sama konsultannya tadi itu yang dimaksud apa itu paham gitu. Oh, inti pesannya tuh kamu paham gitu ya. Dan seandainya kalau kamu jadi pasien juga kayaknya nggak nusuk ya di hati ya, gitu ya. Enak dengerinnya. Oke, Sila, terima kasih pendapatnya, bagus sekali ya. Oke, mungkin saya nunjuk yang 3B biar seimbang ya. Tadi 3A, 3B, Ibu lama-lama hafal kok, sedikit-sedikit dibaca namanya anak-anak kenalannya. Saya mau sebentar. Sudah ngacung aja di siapa yang 3B? Mai Haryani ini 3B ya, kalau nggak salah ya? Mai Harani? Iya, Ibu, kelas 3. Oh iya, betul ya berarti. Oke, Iya. Mana Mai? Ya, menurut saya tadi kalau runtutannya dari konselornya sendiri itu sudah perkenalan ya, Bu, ya di awal. Oh, perkenalan. Terus ya sudah perkenalan, lalu waktu menyampaikan itu isinya itu sudah baik, terus dari wajahnya itu sudah menenangkan. Tadi kan senyum gitu ya. Menenangkan. Terus ya terus lalu tadi juga menanyakan kepada si ibunya tadi
si pasiennya, perasaannya bagaimana, lalu juga menenangkan, tidak yang menyalahkan seperti itu. Lalu juga dijelaskan bahwa penyakitnya itu mungkin memang berat, tapi masih ada proses untuk menuju langkah-langkah yang lebih baik biar bisa sembuh. Seperti itu, Bu. Oke, wah pengamatannya cakep-cakep ini ya Sheila sama Mai ya. Nah, detil ya. Kalau Sheila tadi kata-katanya dia nancep. Ada yang dia suka kayaknya satu itu ya kata-katanya. Kalau Mai dia perhatikan banget detilnya ya. Oke, silakan nanti kalian catat untuk pengamatan kalian tersebut di tugas. Jadi kita sambil ini selesai tugas kita bisa langsung kumpul ya. Oke. Pengamatan adik-adik tadi sudah betul ya, cuma ada beberapa yang perlu kita tambahkan lagi. Nanti saya tutup dulu screenshot-nya, sorry. Saya naikkan lagi ya, izin naikkan lagi. Ininya. Oke. Nah, menurut Mai sama Sheila tadi, apakah dokter itu kira-kira melakukan persiapan untuk menyampaikan berita buruk ini? Gimana? Atau ada yang mau nanggapi dokter tadi kira-kira melakukan persiapan nggak? Aku izin menjawab. Iya, silakan Mai. Jadi menurut saya si konselor tadi itu melakukan persiapan. Ya, menurut saya itu persiapannya berupa mengenali dari si pasiennya sendiri, dari usianya. Kalau mengidap kanker payudara, tapi dengan usia yang masih relatif muda dan dalam kondisi yang sehat, itu kan masih kemungkinan untuk sembuh itu masih relatif tinggi. Jadi menurut saya itu survei mengenai usia dan kondisi terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mai. Jadi kelihatan ya, dokter tadi itu pasti melakukan persiapan. Pasti dia baca dulu rekam medisnya pasien, ya kan? Seberapa besar dulu, kira-kira untuk kesembuhannya, terapinya seperti apa, baru dia bisa menyampaikan dengan enak, komunikasi yang efektif kepada kliennya. Oke. Ibu setuju tadi, dokter tadi melakukan persiapan yang matang. Ya. Kemudian, menurut adik-adik, apakah dokter tadi melakukan langkah yang kedua? Mungkin dari Rina, Dwi Lestari. Rina, kamu tadi menurut kamu gimana sayang dokternya? Apakah dokternya tadi melakukan langkah yang kedua, Nak? Menurut saya iya, Bu. Soalnya tadi itu digambarkan kalau dokternya itu pengen tahu dulu pasiennya itu pengetahuan tentang penyakitnya itu bagaimana. Apakah pernah mendengar dari saudara atau mungkin tetangga mengenai adanya benjolan di payudara itu sebelumnya. Sebelum didiagnosis, apakah sebelumnya sudah pernah mendengar cerita-cerita kecil dari saudara ataupun teman, begitu. Oke, cakep sekali pengamatannya sayang. Betul. Mantap jawabannya ya. Jadi itu kunci kata-katanya tadi ya. Dokternya tadi sempat gitu. Tahu nggak? Pernah tahu nggak? Gini saudara ada sebagian betul. Dia pengen tahu seberapa tahunya sih pasien tentang penyakitnya. Jadi jangan ujuk-ujuk, Ibu saya manggil Ibu dengan Bapak ke sini ada masalah yang penting banget darurat dan saya harap Bapak Ibu nggak shock ya. Masa ngomongnya gitu kan? Wah ini kita langsung mengerenyit. Aduh. Rasanya kan udah ngelus dada dulu. Tapi kalau kita tadi seperti tadi kalem, kita nggak akan berpikir yang buruk dulu. Betul nggak? Ya kan? Tenang. Nah itu. Yang ketiga, langkah ketiga. Menurut adik-adik, apakah dokter tadi mencari tahu seberapa besar sih keingintahuan pasien tadi tentang penyakitnya? Mungkin yang cowok siapa ya? Siapa sayang?
M siapa? Nasrullah? Ada ya? Ada? Iya Bu, ada Bu. Oh ya benar berarti Ibu ya. Alhamdulillah. Muhammad Nasrullah. Gimana Dek? Mengenai menanyakan seberapa besar keingintahuan pasien itu, dokter tadi sudah melakukan 6A, melakukan langkah yang ketiga ini, Bu. Ya, dari video yang... Gimana dia tadi ngomongnya, Dek, kira-kira yang kamu tahu? Gimana ya, Bu? Kalau melalui media audiovisual sepertinya saya kurang sampai pesannya. Kurang bisa sampai ya, Dek ya. Gimana tadi dokternya mencari tahu seberapa keinginan tahu pasien tentang penyakitnya? Mungkin ada yang sempat mengamati lagi? Mungkin Bu, menanyakan apa yang dirasakan seorang ibu tadi yang sedang mengalami kanker payudara. Mungkin dari ada benjolan atau merasakan nyeri atau gimana. Oke, mungkin betul ya. Sayang. Betul, itu step awalnya ya. Jadi menanyakan berapa keinginan tahu. Nanti baru dia masuk ya kan. Apakah Ibu ingin tahu lebih banyak? Jadi memang step awalnya seperti itu Sayang ya. Jadi membuka prolognya seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Nasrullah. Ya. Kemudian langkah yang keempat, menyampaikan berita. Pasti ya. Tadi ya jelas ya dokternya menyampaikan berita. Ini enggak Ibu nanya tadi, dia menyampaikan beritanya dengan apik ya, wajahnya juga tetap tersenyum tapi tidak mengejek, betul enggak? Ya, jadi wajahnya tuh wajah yang saya bilang simpati ya. Jadi tidak larut banget dengan penderitaannya pasien juga. Jadi benar-benar dia memberikan suatu motivasi. Jadi enggak ketok sedih. Jangan kalau kita menyampaikan berita buruk jangan muka tambah dibuat maaf ya Bu, maaf. Oke. Ya, sebagai seorang tenaga medis, nanti kalian bekerja di rumah sakit maupun kalian mengajarkan kepada profesional pemberi asuhan, dokter, perawat dan lain-lain, jangan sekali-sekali kita mengucapkan kata-kata maaf. Apalagi menyampaikan berita yang buruk. Ya, terutama di berita yang buruk saya bilang, jangan pernah untuk menyampaikan berita buruk kita mengucapkan dengan kata maaf. Maafkan ya Bu, maafkan sekali misalnya bahwa anak ibu ini meninggal. Sekarang pertanyaan saya, kenapa seperti itu? Kenapa kok kita diharapkan jangan mengatakan maaf pada saat mengucapkan berita buruk di awal pemberitahuan kita menyampaikan berita? Sanas mungkin? Syanas, Kaila, si cantik Syanas. Syanas lagi on atau off ya? Yang lain mungkin Rina mau komentar tidak? Rina? Izin menjawab ya Bu. Kalau menurut saya, kenapa tidak boleh memakai kata maaf? Karena maaf itu identik dengan sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter itu. Kalau mengalami kegagalan nanti pasti bicaranya maaf, dan nanti persepsinya pasien itu beranggapan kalau dokternya itu berarti prosedurnya masih kurang, terus nanti menyalahkan dokternya, mungkin seperti itu. Terus pasiennya juga tambah down kalau diberikan kata-kata maaf. Gitu. Ya, luar biasa Rina. Top jawabannya. Itu ya. Jangan. Sama dalam kehidupan sehari-hari, Ibu juga berpesan ke kalian, jangan juga terlalu sering mengucapkan kata maaf. Ya. Dalam pergaulan sedikit-sedikit, Dek, bentar dulu sayang. Sana dulu sayang. Maaf, anak saya masih. Oke, jadi seperti ini. Jadi misalnya mengucapkan kata maaf terlalu sering. Kalian ada perhatian nggak? Kira-kira ada nggak teman kalian yang setiap dia melakukan apa dia selalu mengatakan maaf? Ada nggak di kelasmu? Maaf loh. Gitu. Ada?
Nggak ada ya? Alhamdulillah kalau nggak ada ya. Jadi tidak semua hal harus dikatakan dengan maaf. Ya, itu hati-hati. Kalau ada yang sering, sekalian kalian teman-teman kalian ada yang mengatakan maaf satu, itu tanda-tanda seseorang yang tidak percaya diri. Dia minder dalam kehidupannya. Ya, dia selalu merasa apa yang saya lakukan itu tidak benar. Bisa jadi seperti itu. Ya, dan ini membutuhkan bantuan psikolog, saya bilang, ya. Karena itu akan terus terbawa. Jadi dia nggak pede, luar biasa, ya. Nah itu jangan sekali-sekali deh. Maaf kita katakan pada waktu kita benar-benar melakukan kesalahan ataupun kita ingin menenangkan suasana. Maaf juga bukan berarti kalah. Ya, kalau kita lagi berdebat dengan seseorang atau apa marah, nggak apa-apa kita memulai kata maaf dulu. Itu untuk mencairkan suasana. Tapi kalau setiap kita ngomong maaf Bu, atau lagi ketemu dosen misalnya maaf Bu, nggak lapo-lapo terus maaf lah ngapain? Ya itu saya curiga. Dia bisa-bisa punya sesuatu hal yang perlu didiskusikan dengan psikolog. Oke? Begitu juga di rumah sakit. Menyampaikan berita buruk, jangan sekali-sekali kita menggunakan kata maaf di awal. Ya, seperti yang disampaikan Rina tadi, langsung pasien dan keluarga pasien itu persepsinya buruk. Berarti dokter ini sudah melakukan suatu kesalahan yang fatal, ya. Dan itu bisa langsung apa? Bisa jadi tuntutan hukum loh, Nak. Ya. Naik tuntutan hukum hanya karena kata maaf. Jadi upayakan untuk kita mengajarkan ke profesional pemberi asuhan gimana teknik-teknik menyampaikan berita yang buruk yang baik. Ya, jangan sampai kita kena dengan ranah hukum. Itu yang Ibu mau. Oke, yang kelima, memberikan respon terhadap perasaan pasien. Oke, ada yang mengamati tadi kira-kira gimana dokter itu memberikan respon terhadap perasaan pasien. Ada yang ngamatin? Alda, kemana Alda? Alda sayang. Saya Bu. Oh, saya siap. Hadir. Oke, iya Ibu ngamati kamu Nak. Senyum-senyum. Aku suka lihat Alda. Gimana Alda? Saya Bu, memberikan respon terhadap perasaan pasien ya Bu. Gimana tadi dokternya? Ada nggak Itu melakukan tadi kalau step dari ini? video, kalau dari video yang saya lihat tadi, nangkepnya saya itu dokternya melakukan hal tersebut Bu. Jadi ketika gimana Mbak, maksudnya tadi saya ingat-ingat ada kalimat kayak gimana Mbak, ya kaget dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya saya menjadi di posisi Mbak juga pastinya kaget. Namun kami di sini di rumah sakit dokter memiliki prosedur-prosedur yang kita bisa melewatinya bersama-sama dan lain sebagainya. Jempol. Ya, jempol buat Alda. Keren pengamatannya. Oke, dicatat ya Alda ya, pengamatanmu tadi. Sekarang, step yang terakhir. Ada nggak dokter tadi merencanakan tindak lanjut dari kasus tadi, Ibu dan Bapak tadi? Mungkin yang cowok dari 3B deh, dari 3B. Yang cowok mungkin. Siapa nih 3B? Gilang Sabta Putra. Gilang? Iya, Bu. Iya, Gilang. Gimana, Gilang? Ada nggak dokternya merencanakan tindak lanjutnya, sayang? Ada Bu tadi, Bu. Oh ya, gimana, Gilang? Di belakang. Jadi kalau nggak salah ada kayak, apa itu, dokternya bilang kayak ada tingkat kesembuhan itu, Bu. Oh iya, betul. Terus? Sehingga supaya pasien tidak takut, Bu. Iya. Jadi ganti merencanakan untuk kemoterapi dan sebagainya tadi ya, dokter tadi mengatakan ya. Oke. Terima kasih Gilang pengamatannya. Silakan sekalian tulis semua pengamatannya untuk
tugas hari ini. Oke, kita Ibu lanjut ya. Kita mungkin sampai 2 jam aja sayang ya. Nah, jadi kita cepat nanti pengamatannya. Ini nanti sudah kalian jawab sendiri, kalian baca ya nak ya. Ini juga maafkan sudah Ibu terangkan tadi, saya ini orangnya berapa slide sudah langsung lewat ya. Kalau saya sudah jelaskan, kalian tinggal baca saja. Jadi saya bukan tipe-tipe orang yang harus saya baca semua slide, itu tidak. Nanti itu tugas kalian untuk memperdalamnya ya. Nah ini, nanti kalian lihat sendiri, kalian baca ya. Oke. Kita lanjut yang kedua, bagaimana penyampaian general concern. General concern ini biasanya dilakukan oleh seorang admisi. Ada yang tahu admisi di rumah sakit? Ada yang tahu admisi di rumah sakit? Belum tahu? Admisi itu teman-temanmu yang direkam medis itu loh, anak-anak D4 rekam medis dan sebagainya, itu nanti di rumah sakit mereka dikatakan admisi. Ya. Nah, tugas dari teman-teman itu di pendaftaran, di rekam medis ya dan sebagainya, mereka menyampaikan general concern. Nah, ini kalian juga yang harus melatih nanti melalui in-house training, pelatihan komunikasi efektif. Ya, yang melatih siapa? Yang kalau bisa tenaga promkes nanti yang melatih. Nah, ini Ibu punya video. Silakan kalian lihat juga dan diamati serta ditulis ya pengamatan kalian. Oke, cabut. Kedengaran suaranya? Kedengaran suaranya? Tidak begitu jelas, Bu. Tidak begitu jelas. Oke, coba kita lihat video ini ya, Ibu. Stop share. Saya naikkan video aslinya. Oke, saya naikkan video aslinya sekarang. Kedengaran? Ntar saya ulang. Kedengaran sayang? Belum begitu jelas, Bu. Belum jelas, Bu.
Oke. Saya stop share lagi. Simple kok kalau general concern ini sederhana. Saya bilang. Dia menyampaikan tentang apa tadi kalau adik-adik amati? Dia menyampaikan apa, sayang? Baik? Gimana baik? Kira-kira dia menyampaikan apa tadi baik? Di saya tadi kebetulan ini Bu nge-lag. Soalnya di rumah saya hujan, jadi nggak kelihatan banget kayak gimana. Jadi gambarnya tuh ngendat-ngendat. Jadi macet gitu loh Bu, nggak kedengeran segala macam. Suaranya juga nggak ada di saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, memang agak kecil ya videonya ini. Coba yang rada jelas mungkin kedengeran siapa? Mungkin Enda Retno Syafitri, ada? Ada, Bu. Gimana, Endah, kedengeran nggak tadi videonya? Enggak, Bu, nge-lag. Di saya nge-lag. Nge-lag juga. Ada nggak lain? Ada yang Suaranya kedengeran nggak? Iya, kecil. Mohon maaf. Mungkin dari semua mahasiswa itu nggak kedengaran sama videonya tadi. Soalnya kan kebarengan sama azan tadi, terus ada berisik-berisik yang lain gitu. Oh gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih informasinya ya. Nggak apa-apa sih, kita ulas sederhana aja ya. Kalau yang general concern tadi itu sederhana, Ibu bilang nggak serumit dari penyampaian berita buruk maupun nanti komplain keluhan pelanggan ya. Jadi penyampaian informasi tadi kalian cuma lihat gini, itu dilakukan oleh admisi atau bagian pendaftaran, khususnya di rawat inap, biasanya untuk pasien-pasien yang akan masuk ranap, rawat inap. Jadi di mana admisi ini atau bagian pendaftaran atau rekam medis, dia akan menerangkan kepada klien ini, misalnya yang diterangkan, makanya tadi kan kalian lihat form-form ya, belangko-belangko yang harus ditandatangani ya kan, dan diajak membaca ya kan, formnya diajak membaca dulu pasal-pasalnya. Jadi itu nanti banyak sekali formnya, bisa sampai 10 lebih ya, di mana semua itu butuh tanda tangan dari pasien dan keluarga ya. Kalau pasiennya sakit ya keluarganya yang tanda tangan. Nah, jadi formnya itu bisa, di mana admisi akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien dan keluarga pasien. Jadi pasti dibuka dulu dengan salam. Tadi admisinya berdiri kan, selamat pagi atau dan sebagainya, senyum salam. Kalian perhati nggak tadi berdiri atau tidak admisinya pada waktu menyambut? Itu perlu, standarnya harus berdiri ya. Kemudian mengenalkan namanya, juga menanyakan kepentingannya, kliennya apa. Nah, kalau Bapak tadi kan bilang saya mau rawat inap ya kan, dan sebagainya. Nah, baru kita keluarkan belangko. Ada beberapa yang perlu dijelaskan, yang dijelaskan itu udah standar. Biasanya setiap rumah sakit itu ada standarnya belangko-belangkonya ya. Nah, salah satunya hak dan kewajiban pasien. Misalnya di mana haknya pasien dia menerima pelayanan yang baik, kemudian kewajiban pasien dia harus membayar administrasi, kemudian jam berkunjung ya, untuk kemudian berapa orang keluarga yang bisa menunggui dan sebagainya. Itu semua diterangkan. Kemudian juga menerangkan tentang kemungkinan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter maupun perawat atau tenaga medis. Nah, itu biasanya kita meminta persetujuan dan sebagainya. Jadi itu juga diterangkan pada waktu pemberian general concern ini. Kemudian tata tertibnya rumah sakit dan sebagainya itu juga
Iya, kemudian tentang biaya berobat, biaya kelas perawatan, itu pun kalau perlu dijelaskan sejelas-jelasnya. Oke, kemudian ditutup dengan penutup dan salam. Sudah paham ya? Sebelum dia setelah dia tanda tangan, pasien dan keluarga tanda tangan, kemudian baru kita tutup dan salam. Itu teknik pemberian general consent. Sudah paham kira-kira? Bisa dimengerti? Insya Allah bisa, Bu. Nah, kita lanjut ke inform consent. Kalau tadi ada general consent, sekarang inform consent. Inform consent sama seperti general consent tekniknya. Dari mulai pembukaan, salam, ya, kemudian memperkenalkan diri, dan sebagainya. Ya. Nah, ini meminta persetujuan tindakan medis. Bedanya di situ doang tujuannya. Kalau tadi menyerangkan secara general, ya, dari mulai masuk rumah sakit, hak dan kewajiban, tata tertib, biaya, dan sebagainya, persyaratan yang harus dilengkapi. Kalau informasi atau inform consent ini dia menjelaskan tentang persetujuan tindakan kedokteran. Jadi misalnya, ya tadi kayak siapa tadi menceritakan neneknya membutuhkan operasi katarak. Nah, itu harus ada persetujuan inform consent dilakukan tindakan. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk dokter itu langsung operasi. Nanti setelah operasi baru keluarganya dikasih tahu, Bu, ini pasiennya baru saya kasih operasi, Bu, tadi nih. Udah selesai operasinya. Nggak boleh, itu salah. Nah, kalau tiba-tiba pasiennya mati, gimana? Itu bisa jadi kasus hukum. Kalau pasiennya tidak setuju, misalnya tidak mau dilakukan operasi, menurut kalian gimana? Tidak mau tanda tangan inform consent, gimana kalau menurut kalian? Apa yang harus dilakukan oleh tenaga medis? Tentunya apa? Ya kita menghargai keputusan pasien dan keluarga, nggak boleh maksa, Bu, ini bahaya sekali, jangan, harus segera operasi. Ya Bu, ya Bu, ya dioperasi saja. Jangan, nggak boleh. Ya, jadi harus dihargai. Baiklah Bu, kami memahami keputusan Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu sudah mempertimbangkan sebaik-baiknya segala kelebihan dan kekurangannya dari keputusan yang Bapak Ibu ambil. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau pasien tidak setuju atau keluarga tidak setuju dilakukan tindakan, apakah pasien dan keluarga ini juga akan menandatangani inform consent? Izin menjawab, Ibu. Boleh. Apa, sayang? Jika keluarga pasien tidak setuju dengan operasi, maka tetap bertanda tangan, tetapi yang ditandatangani bukan inform consent persetujuan, melainkan inform consent untuk penolakan. Sehingga dari petugas kesehatan seperti memberi bentuk SP sebagai bentuk penolakan. Seperti itu. Oke, betul sekali, Nak. Luar biasa jawabannya, betul. Dia tetap menandatangani ya surat pernyataan tidak bersedia dilakukan inform consent atau tindakan, ya. Nah, jadi juga tenaga medis nanti tidak disalahkan. Paham ya maksud Ibu ya? Oke, bisa dimengerti ya general dan inform consent. Nah, sekarang kita lihat lagi. Oke, kita rada. Saya ini udah berusaha mencari video yang suaranya keras loh, ternyata susah juga ya. Nah, ini yang seru. Handling complaint. Ya. Handling complaint. Ini adalah penanganan komplain dengan benar yang ada di rumah sakit. Ibu rasa kalian sudah tahu di TV-TV, mungkin kalian pernah nonton ada pasien atau keluarga pasien marah-marah di rumah sakit. Itu namanya komplain. Ya, pasti ya. Dan komplain di rumah sakit itu sangat banyak, Nak. Ya, sangat banyak sekali komplain itu. Setiap hari isinya rumah sakit itu tidak ada yang tidak ada komplain. Ya, sehingga ada unit tersendiri. Unitnya itu namanya nanti adalah unit pengaduan
customer atau pelanggan. Nah, ini yang memegang biasanya Hukormas, tapi nanti yang melatih juga salah satunya adalah PKRS yang diharapkan pada saat pelatihan komunikasi yang efektif. Nah, juga nanti ada pelatihan yang dilakukan oleh Hukormas sendiri ya untuk penanganan handling komplain ini. Nah, upayanya apa? Perbaikan mutu. Jadi jangan komplain diterima saja tapi tidak pernah ada improve atau perubahan dari rumah sakit ini. Jadi jangan pernah, kita harapkan komplain itu justru bisa membantu perbaikan rumah sakit ya. Nah, ini mengelola keluhan pelanggan ini seperti ini. Jadi pelanggan keluhan tidak hanya pelanggan eksternal, tapi juga ada pelanggan internal. Sekarang Ibu tanya, kalau pelanggan internal tuh kalian paham ya, itu biasanya pasien dan keluarga atau pengunjung rumah sakit, siapapun itu namanya pelanggan eksternal. Kalau pelanggan internal, itu siapa sayang? Esa mungkin? Atau Eva? Eva. Iya, Bu. Gimana Eva, menurut kamu pelanggan internal rumah sakit itu siapa, Nak? Mungkin sumber daya rumah sakit, Bu, seperti Betul petugas-petugasnya. Betul sekali. Jadi justru pegawai rumah sakit, ya. Mungkin gajinya yang kurang, ya, bosnya galak dan sebagainya, kemudian fasilitas sarananya juga kurang bagus, ya, di rumah sakit. Itu biasanya keluhan-keluhan dari pelanggan internal, mungkin naik pangkatnya kok lama dan sebagainya. Nah, ini keluhan ini harus didengar. Kenapa? Karena bisa mengganggu produktivitas kerja, ya. Nah, pelanggan eksternal yang kita akan bicarakan ini adalah nanti pelanggan eksternal, ya. Kita akan lihat videonya juga. Harapannya nih lebih kecil atau tidak sama dengan harapan. Jadi yang dimaksud dengan kenapa kok bisa terjadi keluhan pelanggan, kita tuh punya harapannya segini. Ya, kita punya harapan segini, tapi ternyata yang kita dapat itu hanya segini. Kecewa nggak? Kecewa ya. Kita harapkan dokternya ramah sekali, senyum, terus diajak omong itu kok enak, atau perawatnya ramah, atau waktu penyuluhan tenaga promkes itu penyuluhan itu enak, ngelelek ngomong itu kok kayaknya menarik dan sebagainya, tapi ternyata penyuluhnya kayaknya cuma baca leaflet saja, nerangnya hanya sekedar baca aja. Itu bisa menyebabkan ketidakpuasan ya pelayanan. Nah, sehingga timbullah komplain. Hati-hati, komplain ini ada aspek hukumnya. Ya, kalau seseorang merasa sangat kecewa, dia bisa mengajukan gugatan hukum. Ya, mau pegawai, mau tenaga rumah sakit, mau pengunjung rumah sakit, dia bisa mengajukan ini kalau dia punya bukti semuanya. Kemudian aspek image, apalagi sekarang itu ya, ada yang orang marah-marah, pasien keluarga marah-marah, ada aja yang ngerekam, betul nggak? Nanti sudah tuh diupload ke YouTube. Yang paling banyak gitu kan, orang taunya, oh pasien rumah sakit ini marah-marah, dia komplain, dokternya diteriakin dan sebagainya, viral. Akhirnya naik ke TV, padahal cuma diupload ke medsos. Akhirnya jadi di TV dan sebagainya, yang berujung pada apa? Pemecatan, kemudian rumah sakitnya dipanggil, ditegur, dan lain-lain. Itu bahaya ya, Dek ya, saya bilang. Sehingga apa? Setelah kena kasus hukum, bisa juga image, citranya rumah sakit jelek. Betul nggak? Ya kan? Image rumah sakit itu turun, oh jadi jangan ke sana. Dokternya ini ternyata galak, suka malpraktek, dan sebagainya. Nah, itu ya, itu image, pengaruh. Akhirnya kunjungan menurun. Kemudian aspek finansial, kalau sudah kunjungan menurun ke rumah sakit yang berobat sedikit, ya akhirnya apa? Timbul aspek finansial. Masalah keuangan, akhirnya terjadi PHK, pegawai rumah sakit, dan lain-lain. Kalau misalnya untuk rumah sakit swasta. Efek-efek ini yang luar biasa ya. Semua berawal dari komplain. Ya. Sumber ketidakpuasan di rumah sakit itu ada waktu tunggu. Pernah nggak nunggu di dokter lama banget antriannya sampai 60? Pernah nggak? Pernah? Ya, kalau dokter yang ramai gitu atau ya biasanya tuh
tapi kita puas, asal pelayanan dia puas ya, pelayanan dia baik, kita puas, nggak apa-apa lah saya nunggu sampai 30 antrian, nggak apa-apa, tapi kalau dokternya bagus, oke. Lah kalau misalnya kita sudah nunggu 60, ternyata dokternya udah capek, udah sepuh, udah lempoh, kemudian kalau kita aja omong nggak ngelihat blas, misalnya, dokter saya capek, saya sakit, gini-gini, dia bilang, apa sih Bu yang dirasakan? Ini. Ah biasa Bu, itu saya resepin ini aja ya, dan nanti berobat. Nggak diperiksa nggak apa? Puas nggak kira-kira? Nggak ya? Nah itu. Komunikasi atau attitude. Nah, komunikasi ini penting. Sumber kepuasan itu yang saya tadi bilang. Komunikasi nggak sekedar ngomong, tapi tatap mata, verbalnya, senyumnya. Senyum juga jangan terlalu lebar, senyumnya sampai serem nak. Ya, senyum itu juga harus ditata yang baik. Ya, senyum itu harus simetris. Nggak boleh senyum naik kanan kiri bibirnya. Jadi harus simetris. Ya, kalau pramugari coba kalian perhatikan. Pramugari itu ya kalau naik pesawat, senyumnya sama kan, hampir sama. Paling itu yang namanya simetris. Jadi mereka latihannya biasanya gigit penggaris, ya, gigit kertas dan sebagainya. Jadi senyum itu benar-benar ada aturannya, ya, nggak boleh sampai giginya merongos kelihatan, ya. Terus kalau ngomong komunikasi sampai mencerat, ya kan, ludahnya. Nah itu juga berpengaruh attitude, ya. Kemudian misalnya sambil ngomong tangannya colek-colek, Bu, gini-gini, hati-hati tangan juga. Kalau kalian ketemu pasien yang punya halusinasi, ya misalnya cowok-cowok, ada cowok-cowok ganteng, anak-anak muda atau bapak-bapak yang sakit jiwa tuh ya. Terus kalian ramah, maksudnya tuh ramah, ya, tapi tanganmu sampai yang sehat ya Pak, makanya aduh Bapak ini sambil tangannya begini-begini. Hati-hati nak, kalau misalnya untuk pasien-pasien dengan tanda kutip, tanda-tanda khusus, seperti yang pasien-pasien gangguan jiwa, dia punya halusinasi, ya, atau waham curiga, wah itu bahaya. Kalau yang halusinasi bisa-bisa nanti ngintil kalian, aduh Mbak itu ya suka sama aku kayaknya, diikutin terus nanti kalian. Ya, tapi kalau yang punya waham curiga, bisa-bisa kalian dia apa? Dibentak-bentak dan sebagainya. Bahkan kalian diteror dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang kita harus benar-benar jaga attitude kita, ya. Ya, semua pasien lah harus kita jaga attitude ya sebenarnya. Kemudian kenyamanan. Nah, kenyamanan ini juga perlu. Rumah sakit tapi kotor, kursinya berantakan, nggak pernah dilapin, ya. Ini juga, ya. Ini sumber ketidakpuasan. Apalagi kamar mandinya bau, ya ada bau pete, jengkol. Aduh, sudahlah. Di rumah juga gitu ya, Nak ya. Kebersihan kamar mandi itu menandakan yang punya rumah, beneran nggak bohong saya ya. Kemudian asal periksa, ya itu yang Ibu kayak cerita tadi, dokternya nggak lihat, nggak diperiksa, nulis resep, dikasih resep. Nah, ini nggak boleh, ya. Diagnosis terapi serta biaya mahal itu sumber ketidakpuasan, ya. Oke, kita lanjut. Ini dia objek komplain yang ada di rumah sakit. Nah, Ibu jelaskan tadi ya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana sikap Anda ketika menerima komplain? Ya, kalian sebagai tenaga kesehatan yang di rumah sakit. Nah, ini kalian nanti. Oke, kita lihat lagi videonya. Moga-moga aja ini keras ya, Nak ya. Ntar Ibu buka dulu yang asli. Saya stop share dulu. Coba kita naikkan. Oke, silahkan kalian amati. Moga-moga keras ya, ini rekaman juga sih. Kedengaran? Saya ulang ya. Kedengaran, Nak? Kalau Anda sebagai seorang spesialis kecil, Bu. Pasien, ya kan, kurang jelas, Bu. Anda
meriksa apa kayak tidak. Hanya bicara aja ada. Meriksa gimana? Kalau Anda memang spesialis, tahu bahwa Anda dokter saraf, Anda melihat pasien, tuh, ini pasien udah meninggal dunia. Enggak, Anda tahunya dari kami. Dan saya pun pesan memang, mulai dari tadi siang yang jaga baik. Awas ya, tak bilang tolong sampaikan pimpinan Anda dan dokter Hamdan. Aku ngomong ke mereka. Apabila terjadi sesuatu pada ibu saya sebelum dokter itu datang, saya itu oh iya Pak. Ya, nggak tahu memang dilaporkan atau tidak. Tapi ada seorang perawat, ada spesialis. Mayat ini Pak, ini bukan nyuntik pasien. Bukan nyuntik pasien, tapi nyuntik mayat. Hah? Tanya ke saya sampai ini video sedang apa? Karena saya tahu saya selingkuh, tapi sampai nyuntik mayat harus tahu itu mayat bukan sotek. Tahu? Bukan dari kami yang bukan orang medis Pak, yang tahu itu sebenarnya memberitahu aktif dari kalian. Dia tahu semua orang rumah sakit ini. Seorang suspek nyuntik mayat bukan seorang suspek nyuntik pasien. Saya kasih jangka waktu sebelum jam 9 kalau terjadi apa-apa dengan ibu saya. Kasihan yang sakit. Nah pada saat ibu saya sakit bagaimana? Ya nggak bisa lah. Dia tahu semua yang sakit-sakit. Bisa mati semua dok. Kalau Anda perlakukan pasien seperti ibu saya, bisa mati semua di sini. Tidak, yang saya tuntut membaca ini karena tanya terakhir sama saya. Berarti kalian nyuntik tidak periksa dulu asal menyuntik. Karena perintah dari seorang dokter. Aslinya siapa yang nyuruh menyuntik? Siapa yang nyuruh sampai nyuntik ibu saya? Tidak diperiksa. Oke. Seru ya marah-marahnya ya. Itu kalau udah emosi kayak gitu tuh memang ya. Itu di rumah sakit bisa lebih parah lagi, gebrak-gebrak meja ya dan tuding-tuding sampai kerah baju aja bisa kalau sudah emosi ya. Oke. Menurut kalian sekarang pengamatan kalian tadi, gimana penanganan komplain dari klien tadi? Tadi kan kalian ngeliat ada dokter, ya tah? Ada perawat di situ. Gimana penanganan komplainnya? Prasasti mungkin? Atau Febri Rizka, ini namanya sama kayak saya nih, Febri Rizka. Prasasti senyum-senyum saja nggak jadi katanya. Iya, gimana Febri? Atau Prasasti nggak apa-apa? Izin menjawab Ibu. Febri? Febri ada hadir? Oh iya. Gimana Febri tadi penanganan komplainnya? Lagi hujan. Tadi dokternya diem aja kayaknya Bu ya. Nah, terus ceritakan aja pengamatanmu gimana nak? Perawatnya diem, dokternya juga diem. Terus? Nggak ada respon gitu Bu. Nggak ada respon. Iya. Sip. Ada yang lain? Itu pengamatannya Febri Rizka. Ada lagi? Udah bagus pengamatannya. Gimana? Prasasti mau nambahin?
Izin menambahkan Bu, Boleh, itu gimana? untuk dokternya sama perawatnya seperti acuh tak acuh gitu Bu, seperti hanya tidak mendengarkan tetapi tidak ada respon yang keluar Cuek ya, ya. cuek aja ya. Itu rekaman real loh, itu kenyataan itu. Di rumah sakit mana tadi? Sutomo ya? Sutomo Surabaya ya, ada orang iseng direkam. Nah itu bahayanya ya, saya ini benar-benar rekaman asli ini ya. Jadi bukan main drama ini. Nah coba bayangin itu, yang kita takutkan seperti itu, ada orang yang sempat ngerekam terus diupload ke medsos, ya kan? Nah itu tuh harus cepat penanganannya ya. Jadi dokternya tadi kelihatan acuh acuh. Tadi Febri bilang diem aja sih, nggak ngomong, nggak ngerespon apa ya Febri ya. Prasasti ngomong kayak cuek aja. Karena bagi mereka itu hal yang biasa. Sudah biasa tiap hari ditemui, ya kan? Nah itu, tapi bukan begitu penanganan komplainnya. Apakah ini penanganan komplain yang baik, Ibu tanya? Izin menjawab Bu. Ya? Tidak, Bu. Tidak, betul. Kalau kalian jadi pasiennya atau keluarga pasien, gimana perasaannya? Mangkel ya? Ya, Rasanya kecewa banget. Ya, rasanya malah pengen dituntut kan ya? Iya. Nah, itu yang kita rasakan. Bener kok. Kita sering ngalami seperti itu. Oke, sekarang kalian lihat lagi, ntar. Sebentar. Saya naikkan lagi. Ini video kita yang terakhir. Ya, ini yang video kita terakhir. Coba saya naikkan lagi ya. Oke. Iya. Ini keluarga aku 10 hari tidak dapat kamar. Ini di Rumah Sakit Husni Palembang. Nah, ini pakai bahasa Palembang ya. Mana cara nak dapat kamar ini Pak? Aku melu aturan cak mana? Aku nak pakai duit. Ini Bu ya, kalau di atas perayaan kita di rumah di atas itu bisa dia jelaskan. Ini tugas apa Pak di sini Pak? Kalau kita ini sebagai penjaga Bu, bagikan nomor antrian. Jadi aku harus nak ke sananya, nak ke pojok nih, nak ke mana? Iya Bu, Kok kita bisa di nak? atas. Cak mana nganter di mana? Ya, Mau ya, nganter? mari Bu. Ibu mohon maaf, suaranya tidak terdengar.
Itu tadi salah satu penanganan komplain yang ada di Rumah Sakit Husni Palembang. Sudah cukup jelas ya suaranya ya? Belum, Bu. Belum juga ya? Nanti kalian lihat di link ya. Ada itu linknya Ibu share semua yang hari ini. Nanti sebelum dikumpulkan tugasnya bisa dilihat lagi di linknya di situ ya, Dek ya. Jadi itu tadi step-step dari penanganan handling komplain. Sekarang Ibu tanya, kalau kalian itu tadi pakai bahasa Palembang ya, bahasanya saya tuh, bahasanya wong kita galo itu. Pacak nih, coba Bu naik ke atas tuh namanya naik ke pojok Bu, di atas. Nah itu ya. Jadi itu bahasa-bahasa yang saya bilang kita juga harus bisa menguasainya, walaupun nanti kayak saya ini orang Palembang tapi sekarang saya dinas di Gorontalo, yang mau nggak mau juga harus ngomongnya mengerti sedikit-sedikit bahasa Gorontalo ya, itu tuntutan dari orang Promkes, saya nggak bohong. Nggak mungkin kita penyuluhan kita nggak ngerti bahasa orang lain atau kita nggak bisa bicara dengan bahasa daerah setempat. Nah itu yang susahnya tuntutan orang Promkes ya. Nah kalau kalian amati tadi Ibu tanya, ada yang mau ngasih komentar nggak usah denger banget suaranya ya. Kira-kira pembawaan dari penerima komplain ini bagaimana? Dari mungkin kalian lihat intranya. Gimana sayang? Siapa ini? Sanas? Ya, gimana Sanas? Menurut saya penerima komplainnya itu sudah menanggapi dengan sangat baik, tidak keikut emosi. Jadi dikasih arahan yang lebih baik. Soalnya tadi kan di bawah nggak dikasih arahan kayak bola pingpong disuruh ke sini. Tapi pas nanya ke Pak Satam itu, Pak Satam ngarahin ke bagian apa itu Bu, pengeluhan. Ya, bagian pengeluhannya itu Bu. Oke. Ada lagi selain Sanas? Udah bagus pembawaannya bagaimana? Tadi Sanas bilang bagus pembawaannya ya. Lutfia mungkin? Lutfia Omega. Wah ini ibunya waktu hamil minum Omega ini. Mesti ya, minyak Iya, ikan. Bu. Gimana sayang? Iya, tadi menurut saya dari videonya itu untuk penerima komplainnya sudah baik. Karena itu langsung diarahkan tadi kalau nggak salah saya dengarnya ke arah humasnya gitu Bu. Habis itu jadi bisa keluarga pasiennya itu bisa mendapatkan informasi yang jelas gitu, bisa memberikan komplainnya ke situ gitu Bu. Oke. Ada lagi, satu lagi yang cowok dong. Angga. Mana Angga? Angga kemana Angga? Ya, Bu. Oh iya, kenapa Angga? Angga gimana Angga? Pembawaannya penerima komplain menurut kamu gimana step-stepnya? Kalau tadi kan security ya Bu, security-nya itu pembawaannya tenang, terus bisa mengkondisikan keadaan itu. Terus pengarahannya juga baik, dah gitu aja Bu. Kalau yang ibunya gimana enggak? Tadi satpamnya toh, Angga ngelihatnya satpamnya. Ibunya gimana enggak? Nah, ibunya itu keburu ngamuk-ngamuk Bu. Loh, bukan yang nerima komplainnya itu loh enggak, ibunya, ibu yang penerima komplain itu gimana enggak pembawaannya, stepnya, langkah-langkahnya udah menurut kamu gimana? Ya, enggak ngelihat ya. Kan. Siapa? Oh Sheila. Oke, Sheila. Ya apa weh, ayo. Gimana Sheila? Angga tadi ngelihat satpam doang. Anggap apa ya di penerima komplain seperti itu tadi itu udah biasa gitu menerima komplain seperti apa? Komplain itu jadi pembawaannya tenang, bisa mengarahkan dengan baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Sheila.
Ada lagi yang mau nambahkan step-stepnya mungkin kalau kalian ngamatin dari awal sampai akhir itu gimana? Iza mungkin? Iza Afkarina. Iza hadir, Iza? Dari tadi keluar masuk, Bu. Jadi oh iya, makanya ting ting ting. Iya, nggak apa-apa. Ada yang ngamatin dari awal sampai akhir? Ini nanti kalian tulis ya di tugas kalian ya. Ada? Boleh. Tadi itu kan apa, saya ngamatin awal sampai akhir, cuman dari tengah-tengah itu suara kedengeran. Jadi yang dibicarakan apa itu saya enggak paham, Bu. Nanti dilihat lagi ya link YouTube-nya sayang ya. Nanti ya. Iya, Bu. Oke. Kita ulas aja deh sedikit ya. Nanti Ibu pengen lihat pengulasannya kalian. Nah, ini kalau kalian lihat screenshot-nya tadi yang jelas itu juga kalian lihat videonya tadi ya. Yang pasti step-step yang dilakukan oleh unit penerima pengaduan atau biasanya dikelola oleh Humas atau Hukormas, yaitu tadi pembawaan ibunya sudah tenang ya, seperti yang kalian lihat tadi. Ibunya ini udah pengalaman, udah biasa, betul. Jadi dia tidak ikut terbawa emosi. Dan yang dilakukan Pak Satpam juga benar, jangan menerima komplain pada saat berdiri. Ya, jadi komplain itu kita ajak dulu pelanggan kita ini supaya tenang, kita ajak duduk ya, kita ajak ke ruangan yang memang khusus untuk pengaduan komplain. Nah, makanya ruangan pengaduan komplain itu seharusnya sebaiknya itu bagus banget, nyaman, ber-AC, jangan udaranya panas dan sebagainya tambah panas. Jadi kalau bisa di ruang komplain itu udaranya sangat dingin, kemudian disediakan minum yang manis atau air putih, ada cemilan dan sebagainya. Jadi suasananya benar-benar rileks. Sofanya jangan sofa yang keras, yang atos ya. Sofanya kasih yang sofa yang nyaman, empuk dan sebagainya. Jadi enak nanti. Jadi dia waktu masuk aja dia sudah redah ya, agak redah gitu komplainnya. Nah, kemudian baru ditanyakan, perkenalan dulu, salam, jangan langsung keperluannya apa Bu, nah tapi kenalan dulu dengan ramah, ya itu basa-basi untuk menetralisir emosi, ya baru kita tanyakan permasalahannya apa, dicatat, semua yang ditanyakan dan dijawab itu harus kita catat, ya. Dan pada saat pengaduan itu jangan lupa untuk sering mengulang, ya pada waktu sebelum kita menutup komplain ya, jadi catatan dari keluhan komplain itu kita ulangin lagi. Baiklah Bu, saya ulangin sekali lagi ya apa yang Ibu sudah sampaikan terkait komplain ini. Jadi saya ulangi bahwa Ibu mengatakan tadi komplain ini misalnya pelayanan dokter tidak bagus, kemudian daftar antrian lama, menurut Ibu ini sudah lebih dari sekian dan sebagainya. Ibu ulangin apa yang disampaikan itu. Jadi nah itu tadi, apakah Ibu tadi sudah melakukan itu pengulangan? Kalian ngamatin tadi sudah dilakukan pengulangan belum sama Ibu penerima komplainnya? Bagian humasnya. Sudah, betul. Ya, dia sudah melakukan itu. Betul, Nak. Ya, itu penting sekali melakukan pencatatan dan pengulangan penyebutan. Ya, sebelum kalian menutup dari pertemuan penyampaian komplain tadi. Kemudian dan sebaiknya pada komplain kita harus mengatakan mohon maaf. Kebalik ya, kalau penyampaian berita buruk jangan di depan mengatakan maaf, tapi pada waktu komplain ini kita harus mau ngomong maaf. Kalau gitu Ibu, Bapak, maaf sekali atas pelayanan yang sudah kami berikan. Terima kasih. Jangan lupa mengatakan terima kasih. Terima kasih atas semua masukan dari Bapak Ibu akan kami sampaikan ke direksi, ya kan, agar bisa ditinjau dan untuk perbaikan dari pelayanan rumah sakit.
Sekali lagi terima kasih sekali masukannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baru kita tutup. Ya, paham ya perbedaan penyampaian berita buruk dengan komplain. Ada yang ditanyakan sampai sini sayang? Sudah paham ya? Ini kompetensi petugasnya, nanti kalian baca sendiri. Nah, ini langkah-langkah penanganan komplainnya, ya. Jadi terampil, saya menyingkatnya terampil, supaya kalian nanti ujian mudah mengingatnya, ya. Jadi langkah-langkah penanganan komplain itu terampil. Ini video yang Ibu sampaikan tadi. Ini dia, terampil itu tenangkan diri dengan dengarkan. Jadi kalau kita ingin mendengar komplain, kita harus bisa belajar mendengarkan, ya nak ya. Jangan jadi seseorang pribadi itu yang sukanya ngomong saja, tapi tidak mau mendengarkan. Jangan jadi pribadi seseorang itu yang mendengarkan saja, tidak mau ngomong. Jadi Ibu harapkan kalian itu melatih keseimbangan antara mendengarkan dan ngomong. Karena itu seperti bernafas. Ya, menurut Ibu secara pribadi, mendengarkan dan berbicara itu seperti kita bernafas. Ya, harus seimbang. Itu kalian akan menjadi paket yang komplit. Ya nak ya, nanti jadi orang promkos juga harus belajar begitu. Ya. Kemudian redahkan dengan nafas, dengan maaf dan empati. Nah, itu tadi. Kita harus punya sifat empati, tapi nggak larut. Ya, nggak sampai kita ikut nangis, kita ikut marah, enggak. Ya, tapi kita harus punya empati. Ajukan pertanyaan. Nah, tadi kan Ibu tadi mengajukan pertanyaan terus. Menerima komplain. Kemudian memberikan alternatif. Jangan lupa. Kemudian pastikan solusi dengan mengkonfirmasi. Ya. Ingat salam dan terima kasih. Nah, itu. Kemudian lakukan evaluasi dan jadikan data. Harus dicatat semua data komplain karena ini merupakan mutu dari rumah sakit, ya. Nah, ini mendengarkan komplain yang harus kalian ingat seperti yang Ibu katakan tadi. Ya, ulangi penekanan dan jangan lupa dicatat. Nah, ini kalian baca sendiri nanti. Mendengarkan empati itu kayak apa sih? Yang pasti ada kontak, gestur, jangan nuding-nuding. Kalau ngomong sama orang itu tangannya begini. Ya, jangan tambah gini atau tambah dengarkan komplain sambil gini. Terus gimana, Bu? Ya, kaki diangkat yang tinggi. Itu namanya sombong. Nah, kalau orang ngeliat orang marah, terus kaki kalian ini tangan begini tambah marah. Jadi benar-benar yang gestur tubuh tuh yang enak, ya. Senyum, jangan lupa, ya. Mengatakan maaf bukan berarti mengakui kesalahan di komplain ini, tapi meminta maaf akan ketidaknyamanan pelanggan. Ini alurnya nanti kalian baca sendiri, ya. Nah, ini tujuan akhirnya data itu adalah untuk improvement, inovasi dalam pelayanan. Oke, nah ini perbaikan mutunya. Referensinya kalian bisa baca. Tugasnya saya ganti ini tadi pengamatan-pengamatan video, ya kalian buat sendiri rangkuman pengamatannya nanti. Dan hari ini Ibu ucapkan terima kasih sudah mendengarkan Ibu yang panjang lebar, ya. Mungkin sambil ngantuk-ngantuk dan sebagainya, tapi terima kasih banget ya. Dan karena mendengarkan itu membentuk dan menghubungkan kita satu sama lain. Oke, dari Ibu itu saja ya sayang ya. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan hari ini. Moga-moga bisa diterima ilmunya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Bisa Ibu akhiri sayang hari ini kuliahnya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Iya, selamat istirahat ya. Kita